Halo teman-teman, selamat datang kembali di Catatan Komputer. Nah, kali ini kita kembali hadir dengan program baru yaitu mencoba untuk belajar membuat sebuah program menghitung nilai raport menggunakan bahasa pemrograman C++ atau C++ ya. Nah, kurang lebih programnya akan seperti ini. Sebentar, sebelum ke programnya kurang lebih kita ini dulu ya. Pengenalan dulu kira-kira rapotnya itu seperti apa sih bayangannya ya. Pertama, dalam rapot itu kan ada komponen penilaiannya apa saja yang akan dinilai ya. Apa saja? Komponennya adalah pertama absensi, kedua tugas, dan ketiga UTS, terus yang terakhir adalah UAS. Komponen-komponennya atau perbandingannya adalah dari absensi sendiri itu diambil 10%, kemudian dari nilai-nilai tugas keseluruhan itu diambil 20%, nilai UTS-nya itu 30%, dan UAS-nya adalah 40%. Sehingga kalau misalnya ditotalkan semuanya ini 100% ya, 40 tambah 30 kan 70, tambah 20 90 tambah 10 100%. Oke, kurang lebih akan seperti itu. Nah, rumusnya seperti ini. Oke. Rumusnya untuk menghitung nilai akhir atau nilai rapot adalah absensi yang tadi ya dikali 10%. Misalnya absensinya mendapat 80, berarti nanti 80 dikali 10%. Kemudian ditambah nilai-nilai tugas yang sudah diakumulasikan atau yang sudah di rata-ratakan, kemudian nanti dikali 20%. Kemudian ditambah lagi nilai UTS 30% dari nilai UTS. Kalau nilai UTS-nya dapat 100 misalnya, berapa dikali 30%? Ya. Kemudian ditambah nilai UAS ya. Nilai UAS berapa dikali 40%, kemudian ditambahkan. Semuanya ditambahkan. Nah, kurang lebih seperti itu skema apanya? Skema penilaian dari penghitungan nilai rapot ya, nanti akan seperti itu. Oke, kita coba masuk ke text editornya atau kita langsung mulai membuat sebuah programnya ya. Kita menggunakan online compiler saja ya. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Bentuk programnya, script programnya atau sintaks programnya seperti ini ya. Nggak panjang sih sebenarnya, tidak terlalu panjang. Ini cukup simpel seperti ini. Nah, ini nanti kita akan develop dari awal hingga akhir ya. Develop maksudnya dibuat dari awal hingga akhir dengan menggunakan bahasa pemrograman C++ dengan menggunakan halaman baru ya. Nah, ini sebagai gambaran saja nanti bentuk programnya akan seperti apa. Kalau misalnya kita eksekusi dari hasil program ini bentuknya seperti apa? Kita klik run di sini atau tekan F9 di keyboard. Oke, kita klik. Nah, maka nanti akan munculnya seperti ini. Yang pertama adalah judul, program menghitung nilai rapot. Kemudian ada garis pembatasnya. Maka nanti pertama kali adalah ada muncul instruksi masukkan nilai absensi ya. Misalnya kita nilai absensinya berapa? 98 karena hampir masuk semua dari satu semester gitu ya. Kemudian kita enter. Nah, 98 ini ketika kita enter nanti sudah disimpan sementara, yaitu langsung dikalikan 10% dari 98 gitu ya. Kita enter. Lalu muncul instruksi selanjutnya, masukkan nilai tugas. Kan tadi ada 4 ya, ada absensi, ada tugas, ada UTS, dan UAS. Sekarang masukkan nilai tugas. Nilai tugas itu hanya 20% ya. Misalnya kita mendapat 100. Oke, kita enter lagi. Kemudian masukkan nilai UTS. Instruksi selanjutnya adalah memasukkan nilai UTS atau PTS gitu ya. Misalnya PTS-nya mendapat 88. Kemudian kita enter lagi. Nah, masukkan nilai UAS. Nah, UASnya ini kita mendapatkan 95 seperti ini ya. Kemudian kita enter. Nah, maka nanti akan muncul langsung dua hasil seperti ini ya. Yang ini sebagai nilai akhir ya 94,2. 94,2 ini hasil dari perhitungan ini nih, 4 komponen ini. Absensi, tugas, UTS, dan UAS. Kemudian dari 94 ini dikonversikan menjadi grade A. Grade-nya grade A gitu. Nah, kurang lebih seperti ini untuk menghitung nilai raport. Oke. Nah, kita coba buat baru saja ya. Ininya ya, biar kita nanti sama-sama tahu ya. Ini saya menggunakan onlinegdb.com. Jadi nanti teman-teman silahkan akses sendiri kalau misalnya mau mengikuti ya, mau belajar bersama-sama, silahkan menggunakan onlinegdb.com di sini ya, biar kita enak. Ada banyak platform sebenarnya, tapi kita gunakan yang simple dulu saja ya. Nah, ini menunya seperti ini, interface-nya. Di sini ada menu-menunya, panelnya ini ya. Kita di hide saja biar nanti agak mana nih kok nggak mau. Oke, nggak apa-apa. Kita klik di sini ya, new file nih, yang bagian ini.
new file. Nah, nanti akan langsung muncul dialog box seperti ini. Kita diminta untuk menginputkan judul dari file kita atau program kita. Kita ketikkan saja program menghitung nilai raport seperti ini. Kita klik OK. Nah, maka nanti akan muncul seperti ini. Oke. Program menghitung nilai raport seperti ini. Oke, pertama yang akan kita buat adalah komentar dulu. Komentar ini sebentar, kita setting dulu ya. Di sini pastikan adalah bahasa C++. Kemudian ini untuk setting ada tema editornya, text editor, apakah akan kita pilih terang atau gelap seperti ini. Kemudian editor mode, kemudian font size. Ini saya pilih yang large, kenapa? Karena biar mudah dibaca oleh teman-teman. Tab space-nya ini 4. Kemudian kita done. Ya, silahkan dipilih ini sesuai selera. Oke, kalau sudah klik done tadi ya. Nah, pertama komentar. Komentarnya itu komentar ini nanti tidak dieksekusi ke dalam program ya. Ini silahkan ketikkan judul programnya. Program menghitung nilai raport. Nah, seperti ini. Ini silahkan ketikkan nama kalian. Catatan komputer. Seperti ini. Kemudian tanggal pembuatannya. Ini bagi saya cukup penting ya, karena nanti kita akan tahu oh program ini tuh di develop itu tanggal berapa sih, kapan gitu ya. Di mana? Ini Jakarta seperti ini. Sekarang tanggal sekarang tanggal 23 Mei. Nah, jadi kita bisa tahu. Oke, ini untuk penjelasan tentang komentar seperti ini nanti saya akan jelaskan di video yang lainnya. Kita fokus membuat programnya saja karena saya pikir ini akan cukup lama ya ketika kita mendevelop sebuah program, durasinya cukup panjang, jadi biar tidak membosankan kita langsung saja ya. Pertama yang akan kita input adalah untuk membuat program itu kita harus memasukkan namanya file header. File header ini kumpulan sebuah program ya, di dalamnya itu sebuah program bisa dikatakan juga sebagai library. Jadi di dalam library itu ada beberapa program. Cara masukkannya adalah pertama kita gunakan include ya. Include seperti ini, kemudian seperti ini kita gunakan file headernya iostream .h seperti ini. Nah, untuk penjelasan tentang file header seperti ini saya meminjam dari sebuah website. Nah, ini ya. Dari masfadli.com. Oke, file header merupakan file yang berisi berbagai deklarasi. Jadi di dalamnya itu ada beberapa file yang sudah dideklarasikan seperti fungsi variabel dan lain sebagainya. Oke, yang tadi kita gunakan adalah file header iostream.h itu ini penjelasannya nih ya. Penjelasannya seperti ini. Singkatan dari iostream adalah input output stream header ya. Input output stream header yang digunakan sebagai standar input output seperti operasi yang digunakan pada C++. Fungsi yang ada di dalam iostream.h antara lain cout, cin, dan endl ya. Cout ini merupakan fungsi keluaran atau cetak atau print ya, atau untuk menampilkan data dengan tipe apapun ke layar. Jadi ketika kita ketik cout maka nanti akan ditampilkan di layar ya, atau dicetak di layar. Kemudian yang kedua adalah cin, merupakan fungsi masukan yang dapat memasukkan data berupa numerik dan karakter. Lalu ada endl, merupakan fungsi yang digunakan untuk perintah new line atau baris baru atau pindah baris. Nah, nanti ketiga ini akan kita gunakan di dalam body program atau tubuh program. Makanya kita menggunakan headernya adalah iostream. Seperti itu ya penjelasannya ya. Kalau sudah, kita gunakan gini, using namespace, kita tab saja seperti ini, std ya, using namespace std. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita jangan lupa kita akhiri dengan tanda titik koma seperti ini ya, titik koma. Nah, ini cukup penting di dalam membuat sebuah program, bahasa pemrograman apapun itu tanda baca itu tidak boleh dilewatkan ya, sangat penting. Ini mendasar ya. Artinya pemahaman dasar, jadi harus kita perhatikan baik-baik.
Using namespace std ini digunakan untuk apa ya? Mengenkapsulasi. Jadi sebenarnya kan di dalam bahasa pemrograman kita lihat ini. Nah, ini ya. Using namespace std ini sebenarnya di dalam bahasa pemrograman setiap baris kalau tidak ada using namespace ini, nanti di setiap barisnya itu kita harus tambahkan std semua setiap baris ya di dalam tubuh program. Makanya biar tidak terlalu banyak menggunakan std, kita gunakan enkapsulasi ya, menggunakan using namespace std. Jadi std-nya sudah kita kapsulkan tuh, sudah kita padatkan di situ. Oke. Untuk mewakili, kita balik lagi. Kalau sudah, kita langsung masuk ke inti programnya, yaitu int ya, tadi kan menggunakan int main seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kemudian kurawal buka bracket, curly bracket seperti ini ya. Kemudian langsung enter. Nah, maka nanti akan secara otomatis dia menampilkan bracket tutup ya, yang seperti ini, curly bracket yang seperti ini, langsung tutup. Jadi satu pasang ketika kita enter, maka dia nanti langsung akan muncul seperti ini. Oke, kita enter. Lalu kita sekarang mendeklarasikan variabel. Jadi variabel-variabel apa saja sih yang akan kita gunakan di dalam sebuah program yang nanti akan kita operasikan gitu ya. Pertama adalah kita gunakan komentar lagi ya. Deklarasi variabel seperti ini ya. Pertama, sebelum mendeklarasikan variabel, kita tentukan dulu tipe datanya. Oke. Deklarasi tipe datanya kita menggunakan float dulu ya. Float ini floating ya, artinya ketika nanti variabel itu diisi dengan sebuah nilai, nilainya itu bisa berupa pecahan desimal atau yang mengandung koma seperti itu ya. Jadi tidak murni atau bukan bilangan bulat saja ya, tapi bisa pecahan desimal atau bilangan yang ada komanya seperti itu. Variabel ini tipe data ya, float ini sebagai tipe data. Untuk variabelnya apa saja? Nah, baru kita masukkan variabel. Variabelnya tadi ada absensi, tugas, UTS, UAS, dan nilai akhir ya. Absensi, tugas, UTS, UAS, nilai akhir seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, teman-teman harap diperhatikan penulisan skrip ya. Sekali lagi, tanda baca itu harus diperhatikan, termasuk besar kecilnya sebuah huruf ya. Kalau di sini ini karena penting, nanti akan kita gunakan di susunan program selanjutnya ya. Makanya ini harus konsisten. Ketika menggunakan absensi semuanya kecil ya kecil gitu ya. Ini nama variabelnya menggunakan huruf kecil semua ya, biar mudah. Kemudian yang selanjutnya, aturan dalam penulisan variabel itu tidak boleh menggunakan tanda spasi, termasuk di sini ya. Ada beberapa aturan penulisan variabel ya, terutama seperti ini, tidak boleh mengandung spasi. Oke. Nama variabel sudah, nama tipe datanya sudah. Kemudian kita masukkan nah, tadi kan ada nampilkan nilai huruf ya. Nilai huruf itu kan tidak bisa di dalam float ya, yang merupakan bilangan atau angka atau numerik gitu ya. Dia kalau misalnya kalau misalnya huruf itu kan karakter ya. Jadi kita menggunakan tipe data lagi char gimana sih? Sebentar. Char seperti ini. Nah, itu ya. Tipe data char yaitu tadi ada nilai huruf dan nilai akhir dan nilai huruf. Berarti sini nilai huruf, hanya untuk nilai huruf ya, hanya untuk nilai huruf. Pendeklarasian variabel dan tipe data sudah selesai. Ini saya tambahkan tipe data deh ya, biar kalian nggak bingung. Jadi ini dua baris ini adalah untuk mendeklarasikan tipe data dan variabel. Jadi nanti nilai huruf itu value-nya akan masuk ke tipe data karakter. Oke. Absensi, tugas, dan UTS dan UAS dan nilai akhir nilai-nilai yang akan masuknya menggunakan tipe data floating gitu ya. Kalau sudah, kita ketikkan lagi program selanjutnya. Kita langsung saja ya, cout seperti ini ya. Nah, ini ya, kalau misalnya tadi di tab nanti akan ada muncul std seperti ini. Kalau misalnya kita tidak menggunakan using namespace std, maka nanti setiap baris program akan menggunakan std seperti ini. Nah, std ini kita hapus saja karena kita sudah menggunakan namanya using namespace std.
Nah, dari cout ini kita ubah lagi ya. Nah, di dalamnya sini kita masukkan seperti ini. Program menghitung nilai raport. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Kalau sudah, kita masukkan lagi seperti ini. Cout, tab. Oke, kemudian ini kita nggak usah pakai spasi ya, biar kalian ini, biar nanti enak. Cout seperti ini. Kita butuh yang namanya, nah gini, baris ya, kan tadi di dalam programnya itu kita menggunakan pembatas seperti ini. Disesuaikan saja ya pembatasnya ini, berapa panjangnya disesuaikan saja dengan judul programnya. Nanti kita akan tahu saat di running atau eksekusi en dl seperti ini, titik koma. Oke, judul dari tampilan program sudah kita buat. Sekarang langkah selanjutnya adalah membuat proses inputannya ya. Proses inputannya yaitu inputan untuk absensi, tugas, UAS dan absensi, tugas, UTS dan UAS ya, ada 4. Kita ketikkan sini proses inputan atau masukan. Inputan atau masukan. Yang pertama, karena inputan berarti kita nanti akan menggunakan cout ya. Tapi kita gunakan cout dulu untuk mencetaknya. Cout. Kemudian seperti ini, oke. Lalu kita masukkan nilai absensi. Masukkan nilai absensi. Gimana sih? Sorry. Absensi seperti ini. Oke. Kemudian kita tutup seperti ini. Oke. Kita tidak perlu tutup seperti ini. Kita bentuknya ini. Nah, nanti akan mencetak, masukkan nilai absensi. Jadi ini keluar, nanti dicetak dulu, ini dicetak dulu karena menggunakan cout ya. Cout. Oke. Kemudian ini nanti keluar. Nah, ketika keluar nanti kursor akan berada di sini, di ujung sini. Itu artinya dia akan berkedip untuk menunggu inputan dari user ya. Kemudian kita gunakan scene seperti ini ya. Nah, scene ini kan kalau kita tag seperti ini nanti hasilnya. Oke, kita rapikan dulu. Scene ini berarti kita panggil variabelnya. Ini kan untuk absensi ya. Berarti variabel yang kita sudah buat adalah absensi yang ini. Oke. Absensi yang di bawahnya ini. Oke. Sudah selesai ya. Jadi nanti logikanya seperti ini. Ketika ini muncul pertama kali kan kursor akan berkedip di sini, di ujung sini ya. Itu artinya menunggu perintah atau menginstruksikan kepada user untuk memasukkan data atau angka. Angka atau data yang akan diinput user di sini nanti akan disimpan sementara ke dalam variabel absensi di sini. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini sudah selesai. Kemudian kita sekarang tugas ya. Sama, sintaksnya sama seperti ini. Oke, kita enter cout seperti ini, kemudian seperti ini. Masukkan nilai tugas. Good, seperti ini. Kemudian pakai scene. Nah, scene-nya seperti ini. Ini kita nggak pakai double quotes ya. Kita langsung panggil. Kalau tugas ini variabelnya adalah tugas ini. Berarti kita langsung panggil tugas. Oke. Kemudian titik koma. Sudah. Kita bikin lagi untuk apa? UTS ya. Cout. Seperti ini. Masukkan nilai UTS. Good. Seperti ini. Scene UTS seperti ini ya. Kita bikin lagi untuk yang UAS. Oke, di bawahnya sini. Silakan kalau mau pakai spasi cout. Ya seperti ini. Masukkan nilai UAS. Oke, kasih spasi biar cantik. Good. Kemudian scene UAS.
Oke, good job. Sekarang kita sudah membuat proses inputan seperti ini. Keempatnya sudah, nilai akhir nanti ya. Nilai akhirnya nanti akan kita gunakan, tapi di bagian nanti saya akan tunjukkan. Oke, keempatnya sudah, ada absensi, tugas, UTS, dan UAS. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita akan membuat sebuah hitung ya, hitung dengan menggunakan rumus ya. Hitung dengan menggunakan rumus. Lalu kita hitung ini nanti bisa. Ini saya enter dulu ya. Nah, saya enter dulu biar tidak terlalu ke bawah. Nah, biar bisa dilihat sini. Oke, sekarang kita hitung nilai. Hitung nilai. Nah, tadi kan rumusnya apa, teman-teman? Rumusnya apa, teman-teman? Untuk menghitung nilai akhir. Nah, nilai akhir ini ya. Untuk menghitung nilai akhir, rumusnya adalah nilai ini variabelnya kita panggil ya, yang sudah kita buat nih. Nilai akhir seperti ini sama dengan buka kurung, absensi di tab dikali, kalau di dalam bahasa pemrograman menggunakan tanda kali itu kita menggunakan tanda bintang atau asterik. Absensinya tadi berapa persen porsinya atau komponennya yang disusun adalah 10%. 10% kan kita nggak bisa nih nulis atau kita konversikan menjadi koma. Kira-kira berapa? 0,1. Menggunakan titik ya, komanya jangan koma itu. Oke. 10% ini ya. Kemudian di sini kita tambahkan seperti ini, kita buat lagi. Absensi sudah, berarti kita akan membuat nilai tugas seperti ini dikali menggunakan tanda asterik seperti ini. Kalau tugasnya kan 20%, berarti 0,2. Good. Kemudian ditambah lagi untuk UTS. UTS-nya berapa persen? 30%. Oke. 0,3. Good job. Kemudian UAS dikali 0,4 atau 4%, 40%. Oke. Cakep. Sudah ya. Kalau sudah berarti kita akhiri tanda titik koma. Oke. Kalau sudah akhiri titik koma. Ini untuk menghitung nilai akhir kita sudah mendapatkan ya. Sudah mendapatkan rumusnya atau sudah kita buat rumusnya. Sekarang kan tadi ada grade-nya yang keluar ya. Kalau misalnya nilai segini. Misalnya nilainya 90 sampai 100, grade-nya A dan lain sebagainya. Di bawah itu B, di bawah itu C gitu. Nah, sekarang kita akan menghitung nilai huruf ya. Karena kita sudah membuat variabelnya nilai huruf. Maka kita di sini hitung nilai huruf. Nah, untuk ini teman-teman tolong perhatikan ya. Tolong perhatikan karena ini akan sedikit membuat kita butuh perhatian lebih. Kenapa? Karena ini operator logika ya, if else seperti itu ya. Ada syarat-syarat dan kondisi yang harus dipenuhi untuk program ini, untuk struktur program ini ya. Perhatikan, pertama untuk menghitung nilai akhir berarti kita akan membuat gini, if jika nilai akhirnya lebih besar sama dengan 80 ini. Maka di sini nah seperti ini kita enter. Maka akan dicetak nilai huruf A. Nilai hurufnya sama dengan A. Seperti ini ya. Jadi gini bacanya teman-teman. Ini saya besarkan ya. Saya coba besarkan biar mudah dibaca. Ini berapa? 150%. Ya. Gini teman-teman ya. Berarti jika nilai akhirnya yang nilai akhir ini ya. Jika nilai akhirnya itu ternyata lebih besar dari 80, artinya 80, 81, 82 sampai 100, maka dia akan mendapatkan grade A. Gitu ya. Kalau misalnya 90 grade-nya apa? Ya A. Kalau misalnya 85 grade-nya A gitu. Karena kenapa? Karena lebih besar dari 80. Ini syaratnya ya.
Syaratnya jika nilai akhir lebih besar sama dengan 80 maka mendapatkan nilai huruf A. Oke, kita buat lagi. Ini ya. Sebentar. Ini kan, oh ya, berarti ini kita naikkan lagi. Oke, sudah. Sekarang else seperti ini ya. Kita sambung saja deh di sini. Else seperti ini. Oke, else. Oh ya, sorry ya. Harus menggunakan if juga. Else if nilai akhir berapa lebih besar sama dengan berapa? Batasannya kita berikan batasannya, syaratnya adalah 70. Berarti 70 sampai 80 mendapatkan grade B. Kurang lebih seperti itu. Oke, bentar. Nilai akhirnya, nilai hurufnya sama dengan B. Good job. Cakep ya. Sorry. Di sini ya. Kemudian kita buat lagi. Ini kan baru B ya. Kita akan sampai E ya. Else if lagi. Else if nilai akhir lebih besar sama dengan 60, maka nilai huruf sama dengan A, B, C. Berarti ini C. Good. Cakep. Sorry. Di sini lagi ya. Sekarang di else if nilai akhir lebih besar sama dengan 50. Oke. Kasih spasi enggak nih? Kasih spasi aja ya biar rapi. Sama dengan 50, maka nilai hurufnya sama dengan D. Seperti ini. Nah, yang terakhir ini kita kalau misalnya di bawah 50 bagaimana? Apakah kita akan membuat semuanya sampai 10? Ini kan 50, 40, 30, 20 sampai 10. Enggak ya. Terlalu ini. Kita kategorikan saja, berarti angka yang berada di 50 ke bawah itu akan otomatis mendapatkan nilai B ya. Maka di pernyataan terakhir di sini kita cukup else seperti ini ya. Else ini langsung nilai hurufnya sama dengan E. Nah, seperti ini ya. Cakep. Oke ya, mudah-mudahan tidak error ya. Nanti kita eksekusi uji coba apakah sintaks ini error logikanya. Kalau error berarti ada kesalahan. Kalau tidak error berarti logikanya ini benar gitu ya. Oke, proses untuk menghitung nilai huruf sudah selesai sintaksnya. Sekarang kita tinggal mencetaknya ya, yaitu atau proses outputnya ya, proses keluarannya. Proses output atau keluaran. Oke. Sekarang kita tinggal cetak saja menggunakan cout seperti ini, kemudian seperti ini kita gunakan endl saja. Oke. Apa tadi fungsi endl membuat baris baru ya. Cout lagi seperti ini, kita cetak nilai akhir dulu, nilai akhir seperti ini ya. Kemudian nah kita panggil apa variabelnya, variabel dari nilai akhir ini, variabelnya adalah ini nih ya. Jangan sampai salah pengetikan ya, yang ini kita panggil nih tuh kan, yang ini tinggal tab. Oke, kalau sudah kita tutup lagi menggunakan endl untuk membuat baris baru. Terakhir nih cout, mantap, sudah terakhir saja cuy. Oke,
nilai hurufnya. Kita akan mencetak nilai huruf. Oke. Nilai huruf ini ada di sini. Ini kan kita sudah buat ya nilai hurufnya. Ya, yang ini kita gunakan tadi dalam operator logika, tapi kita sudah buat nih di atas. Variabelnya sudah kita buat, sudah kita deklarasikan. Kalau dia tidak muncul berarti belum dideklarasikan variabelnya. Nilai akhir sama dengan ENBL. Cakep. Ya. Nah, ini kan tadi ada ininya. Kita hapus saja. Nah, kurang lebih seperti ini saya perkecil jadi 110. Ini saya tarik lagi buat nutupi, ini saya tarik. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Oke, keseluruhan program sudah selesai, tapi kita harus mengujinya apakah ada kesalahan atau tidak. Kalau ada kesalahan berarti perlu diperbaiki. Kalau tidak ada kesalahan berarti sintaks atau script programnya sudah benar. Bagaimana cara mengujinya? Pastikan dulu ini ya, language-nya ini kita kelihatan nggak ya ketutupan kamera saya? Yang di ujung kanan ini ada language, kita klik, ada drop down di situ, kita pilih yang C++. Kalau sudah kita klik run di sini nih. Ya. Kita klik run. Oke, ternyata berhasil guys ya. Program menghitung nilai rapot ya. Nilai rapot. Oke, masukkan misalnya ini 80. Kemudian nilai tugasnya ini 90. Nilai UTS-nya ini 90. Nilai UAS-nya ini 80. Enter dan mendapatkan 85. Apakah 85 mendapatkan grade A? Iya, karena ketentuannya adalah lebih besar dari 80, maka nilainya adalah A. Ini nih. Ya. Jika nilai akhirnya lebih besar sama dengan 80, maka mendapatkan grade A. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Kalau misalnya kalian terjadi error, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Oke, nanti kita akan perbaiki bersama-sama. Oke, jangan lupa untuk tetap memberikan dukungan kalian dengan cara klik subscribe, like, share, dan komen di catatan komputer biar channel ini semakin berkembang ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Thank you sudah menonton dan bye-bye.